Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya ya? Sehat semuanya ya? Sehat Bu, Alhamdulillah. Baik, untuk di awal ini sudah ada 20 mahasiswa yang join ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu kemarin harusnya sudah kita bahas bersama. Tetapi karena ada kendala, jadi baru bisa kita diskusikan hari ini tentang RPP versi kurikulum 2013 yang edisi yang sudah disederhanakan, sehingga nanti kita bahas khusus RPP yang hanya 1 lembar ya. Sebelum kita mulai untuk pembahasan hari ini dengan topik pembahasan tentang RPP tadi, kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah bersama. Al-Fatihah. Sudah ya, kemarin sudah saya minta mahasiswa untuk menyimak materi yang sudah saya share di YouTube. Nah, sekarang saya ingin mengetahui, coba Mbak siapa ya? Mbak Dian Rahmawati. Mana Mbak Dian Rahmawati? Dian Rahmawati, halo. Mbak Dian Arruh. Halo Mbak Dian? Bisa dengar suara saya Mbak Dian? Halo? Mbak Dian? Mahasiswa yang lain bisa dengar suara saya atau tidak? Bisa. Dengar Bu. Mbak Dian mana? Bisa Bu. Mbak Dian ini. Mbak Dian mana Mbak Dian? Kalau tidak respon berarti saya anggap tidak mengikuti kelas ini ya. Kalau tidak respon berarti saya anggap tidak mengikuti kelas ini. Berarti tidak hadir ya. Tidak ada Dian Rahmawati, tidak hadir. Coba saya minta Nur Hikmatul Fadilah. Mbak Fadilah. Hadir Bu. Oke, baik Mbak. Nah, kemarin yang sudah kalian simak tentang beberapa keterampilan yang sudah kita bahas, salah satunya ada keterampilan memberi penguatan. Nah, keterampilan memberi penguatan ya. Maksud dari keterampilan memberi penguatan di situ apa? Untuk lebih mudah memahaminya. Iya, keterampilan memberi penguatan itu yang seperti apa? Keterampilan memberikan penguatan itu bisa diartikan sebagai memberikan apresiasi atau penghargaan. Oke, bagus. Siswa Memberikan apresiasi ya. Oke, memberikan apresiasi. Jadi keterampilan memberi penguatan itu bisa diartikan juga bagaimana seorang pendidik bisa memberikan motivasi, memberikan apresiasi kepada peserta didik dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Baik itu sekecil apapun kegiatan yang sudah dilakukan oleh peserta didik, harus kita berikan apresiasi. Ya, nah, salah satu bentuk apresiasi yang dapat diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, salah satunya yaitu apresiasi berupa gerakan. Nah, contohnya apa, Mbak? Apresiasi berupa gerakan itu contohnya apa, Mbak Kholisotun Nihayah? Hadir Bu. Ya, contoh pemberian apresiasi berupa berupa gerakan apa contohnya? Seperti tepuk tangan Bu. Tepuk tangan, terus apa lagi? Terus ketika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan lain sebagainya, kita berusaha mendekati peserta didik tersebut agar merasa bisa diapresiasi Bu dari gerakan kita Bu.
Oke, terima kasih ya. Jadi salah satu bentuk apresiasi yang dapat kita lakukan adalah berupa gerakan. Berupa gerakan misalkan tepuk tangan bagus sekali anak-anak tadi presentasi yang dilakukan oleh teman kalian, tepuk tangan semuanya. Nah, misalkan begitu. Atau melalui gerakan berupa kita mendekati. Nah, misalkan ada yang tanya yang sebelah belakang. Yang di belakang sana kemudian kita mendekati itu secara gestur. Kita sudah memberikan apresiasi atau penghargaan tadi kepada peserta didik, merasa diperhatikan begitu kan. Itu juga salah satu wujud pemberian penghargaan. Nah, selain dari gestur juga ada bisa berupa ucapan. Nah, ucapan tadi contohnya ada bagus sekali, pintar sekali, jawaban yang luar biasa dan sebagainya. Nah, apresiasi juga bisa dilakukan dengan kita memberikan barang, tetapi jangan keseringan ya. Kemarin sudah saya sampaikan melalui video yang sudah saya share di YouTube itu kalau misalkan kita memberikan apresiasi berupa barang terlalu sering, nanti anak-anak juga kesannya akan berbeda. Jadi tujuannya juga nanti akan berbeda. Sesekali boleh itu dapat merangsang dan memicu yang lain untuk bisa lebih baik sehingga berlomba-lomba untuk mendapatkan. Tapi kalau tiap hari kebermaknaannya itu akan kurang. Kalau sudah biasa, jadi nggak ada yang istimewa begitu. Tapi kalau itu sesekali atau tidak terlalu sering, mereka akan merasa bahwa saya mendapatkan ini sesuatu yang istimewa karena yang lain nggak dapat, nah begitu. Begitu ya, terima kasih semuanya yang sudah menyimak dengan baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana sih cara menyusun RPP. Nah, kalau dulu RPP yang sudah kita ketahui bersama banyak sekali komponen-komponen dan juga instrumen-instrumen yang harus disiapkan oleh seorang pendidik sebelum mereka mengajar. Banyak sekali kegiatan atau tugas-tugas administrasi yang harus diselesaikan oleh pendidik sebelum mereka mengajar. Nah, sehingga di sini kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu otomatis sangat terganggu karena kita sudah diforsir ya. Kita dalam hal ini adalah Bapak Ibu pendidik, kita sudah terforsir waktu kita sudah habis untuk mengurusi administrasi yang sangat banyak sekali. Belum lagi kalau kita berbicara tentang evaluasi penilaian di versi kurikulum 2013 ketika awal mula ditetapkan atau diterapkannya kurikulum 2013 itu kan kebijakannya bahwa penilaiannya itu terlalu rinci dan banyak sekali yang harus diisi sehingga guru sudah habis waktu, tenaga, pikirannya untuk mengurusi administrasi sehingga tidak maksimal dalam pembelajaran. Banyak yang mengeluh, banyak masukan-masukan bahwa guru seakan-akan tugasnya hanya lebih banyak ke administratifnya. Makanya di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem, itu mengeluarkan kebijakan yang tujuannya salah satunya adalah untuk meringankan beban administrasi dari para pendidik. Begitu. Makanya dikeluarkanlah kebijakan yang terkait dengan Merdeka Belajar. Ya, kebijakan yang terkait dengan Merdeka Belajar salah satunya yaitu adanya penyederhanaan RPP, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang hari ini akan kita bahas itu. Disederhanakan bagaimana sih, Bu? Nah, yang dulu banyak sekali item-item dan komponen-komponennya hampir belasan itu ya komponen-komponen yang harus diisi oleh pendidik, belum lagi nanti kalau misalkan kita mendetaili satu persatu itu banyak sekali. Nah, makanya ini disederhanakan dengan cukup hanya 1 halaman atau 1 lembar RPP yang sekarang itu. Nah, sekarang tadi sudah RPP-nya sekarang sudah disederhanakan menjadi 1 halaman dengan tujuan itu untuk meringankan beban administrasi para guru sehingga harapannya ketika beban administrasi oleh para pendidik itu sudah dikurangi, harapannya para pendidik itu bisa maksimal dalam melakukan pembelajaran karena tugas administrasi sudah dikurangi begitu. Nah, sekarang saya tanya ya. Ada yang tahu tidak mulai kapan sih kebijakan tentang penyederhanaan RPP yang awalnya beberapa komponen itu sekarang disederhanakan menjadi hanya 3 komponen, dalam hal ini termuat dalam 1 halaman itu sejak kapan? Ada yang tahu? Sejak kapan kebijakan tentang penyederhanaan RPP itu dikeluarkan? Pandemi, Halo, Mas Bu. Mbak.
Tahun Pandemi. 2019, Bu. Nah, tahun 2019. Snapdragon itu siapa? Snapdragon. Misbahun Ni'am. Nah, Misbahun Ni'am. Namanya diganti ya, Mas. Besok namanya diganti sesuai dengan sekarang aja diganti namanya sesuai dengan namanya. Sesuai dengan Iya, Bu. namamu. Ya, di rename. Jadi betul tadi Mas Misbahun Ni'am bahwa pertama kali kebijakan tentang penyederhanaan RPP itu dikeluarkan oleh Mendikbud itu tahun 2019. Akhir tahun 2019 bulan Desember dikeluarkanlah kebijakan itu berawal dari masukan-masukan dari beberapa banyak sekali oleh masukan pendidik tadi yang mereka beliau-beliau itu merasa terbebani dengan tugas administrasi yang banyak. Sehingga dikeluarkanlah kebijakan untuk mengatasi hal itu, dikeluarkanlah kebijakan tentang penyederhanaan RPP itu yang di dalamnya itu hanya memuat 3 komponen inti. 3 komponen inti yang dimuat dalam satu halaman. Nanti akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan hari ini. Kemudian kalau misalkan begini, ada yang bertanya, apakah memang RPP yang hanya mencakup 3 komponen itu yang termuat dalam satu halaman itu dapat mencakup atau mewakili proses pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru? Karena kan kalau kita ketahui bahwa sebenarnya RPP itu adalah cerminan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, RPP kan rencana pelaksanaan pembelajaran, berarti kan cerminan dari pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, apakah yang hanya 3 komponen yang meliputi ada tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian itu, yang hanya 1 lembar itu dapat mewakili pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan? Kira-kira bagaimana? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Halo? Harusnya mewakili. Harusnya mewakili. Kenapa bisa dikatakan mewakili yang hanya 1 halaman itu? Ya, karena memang komponen yang diperlukan dalam pembelajaran kan menyampaikan tujuan apa yang harus dicapai, terus melaksanakan pembelajaran, dan terus timbal balik dan atau nilai itu diberikan. Atau nilai itu berarti dimulai dari tujuannya seperti apa di situ, kemudian Ya. kita jabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan nanti kita bisa melihat apakah memang tercapai atau tidak dari penilaian pembelajaran, sehingga bisa dikatakan bahwa 3 komponen itu yang termuat dalam 1 halaman itu sudah cukup, begitu ya? Iya, itu lebih simpel. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Tadi sudah ada komentar yang sangat bagus tadi, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Tidak ada? Halo? Tidak ada yang mau menambahkan? Boten Bu, sami Oke. kalih Mas Rojul. Sama tadi ya dengan Mas Munir ya tadi ya, bahwa itu sudah mewakili karena sudah mencakup mulai dari kegiatan tujuan, kegiatan pembelajaran sampai penilaian. Nah, yang terpenting di sini meskipun hanya 1 halaman dengan memuat 3 komponen inti tadi, ada tujuan, kegiatan pembelajaran dan juga penilaian, tetapi yang di sini yang terpenting adalah proses refleksi daripada para pendidik itu sendiri. Maksudnya di sini itu apa sih? Untuk mengetahui apakah memang RPP yang hanya 1 halaman itu dengan hanya 3 komponen utama itu dapat mewakili proses pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan, itu sebenarnya tergantung pada proses refleksi daripada guru itu sendiri. Begitu. Misalnya begini, apa yang dituangkan dalam RPP yang hanya 3 komponen itu dalam wujud dituangkan dalam 1 halaman itu yang terpenting adalah saat kita menulis, kita itu dalam hal ini adalah pendidik. Saat kita menulis, itu ya memang benar-benar apa yang akan kita laksanakan besok. Misalkan hari ini saya ngajar kan dengan topik ini. Nah, saya tentunya sudah membuat RPP kan. Oh, berarti saya ini nanti di awal saya akan brainstorming dengan mahasiswa. Saya tanya berarti kalau brainstorming dengan mahasiswa berarti saya harus apa? Oh, saya pancing mahasiswa dengan pertanyaan ini. Saya tanya. Nah, itu saya tuangkan kan dalam RPP kan, kegiatan pendahulunya. Kegiatan pendahuluannya. Nah, yang terpenting di situ, apa yang kita tulis saat ini sebelum saya ngajar tadi misalkan atau kemarin ya, itu adalah yang benar-benar
kita laksanakan. Misalkan kemarin saya membuat RPP untuk hari ini, berarti yang untuk hari ini saya mengajar kelas ini, yaitu memang benar-benar yang saya tuangkan di dalam RPP. Yang terpenting di situ. Jadi karena apa? Di situ dikatakan di sini penting dari proses refleksi daripada guru itu sendiri. Jangan sampai pengalaman yang sudah-sudah, realita di lapangan, itu kan RPP hanya sekedar RPP. Dia ditulis dengan sedemikian rupa, sangat bagus dan sebagainya, tetapi pada tataran pelaksanaan itu masih zero. Banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam RPP. Makanya di sini proses refleksi dari guru itu penting. Yang pertama tadi, saat kita menulis atau menuangkan rencana kita dalam RPP, ya memang besoknya, nah itu yang memang kita laksanakan di kelas, seperti itu apa yang sudah tertuang di RPP. Begitu. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita juga harus refleksi lagi. Jangan anggap ya sudahlah yang RPP yang sudah saya buat kemarin, yang penting hari ini sudah saya lakukan. Jangan sampai kita cukup berhenti di situ saja, tapi tidak. Kita harus melakukan refleksi lagi. Artinya apa? Oh, saya hari ini melakukan seperti ini. Saya coba melihat RPP saya lagi. Saya melihat RPP saya lagi. Apakah tadi yang saya lakukan begini itu memang sesuai dengan RPP atau tidak? Saya lihat lagi. Oh, ternyata tadi ada yang belum ya. Ini yang harusnya saya seperti ini tadi kok malah tidak. Nah, begitu. Sehingga kita tahu tercapai enggak sih apa yang sudah kita tuangkan dalam RPP itu tercapai atau tidak tujuan pembelajaran yang harusnya kita laksanakan. Nah, itu tercapai atau tidak tujuan pembelajarannya. Nah, kita melihatnya berarti refleksinya melalui RPP yang kita buat. Salah satunya begitu. Jadi yang terpenting di sini meskipun RPP yang tertuang hanya dalam satu halaman meliputi 3 komponen utama, yang terpenting di sini adalah proses refleksi yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi mengacunya pada RPP itu. Mulai dari sebelum kita ngajar, ketika kita mengajar, bahkan kita selesai mengajar, harus kita refleksikan lagi ke RPP yang sudah kita buat. Kita buat ngaca. Nah, ini sebenarnya RPP tadi saya seperti ini, kok tadi saya kelewatan yang ini ya, nah, misalkan begitu. Sehingga kita bisa mengetahui apakah memang apa yang sudah kita lakukan itu tercapai atau tidak. Oh, enggak apa-apa ya, yang penting ini tadi sudah ya. Ya ini kan tambahan, berarti besok saya tambahkan. Nah, misalkan begitu. Begitu ya Mas Mbak ya, ini jadi esensi dari RPP atau lesson plan ini, meskipun hanya 1 lembar dengan yang beberapa lembar, itu terpenting di sini esensinya adalah proses refleksi daripada guru tersebut. Buat apa RPP sampai 14 halaman, sampai 15 halaman, tetapi dalam tataran pelaksanaannya masih tidak sesuai. Nah, tujuan pembelajaran juga masih banyak yang belum tercapai. Nah, makanya di sini diingat-ingat bahwa banyak dan sedikitnya RPP atau komponen-komponen yang sudah kita buat dalam RPP, yang paling penting di sini adalah proses refleksi daripada guru tersebut. Baik, ya ini sekedar untuk sebagai pemantik awal ya untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan share screen tentang contoh RPP. Saya akan mengajak teman-teman mahasiswa yang sudah masuk di Google Meet ini untuk membahas bersama-sama bagaimana sih cara pengisian RPP yang hanya 1 lembar ini. Sebentar. Screen. Sudah kelihatan semuanya, Mas Mbak? Sudah, Bu. Oke, baik, sudah ya. Ya, Bu. Nah, sekarang sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya ya untuk mendiskusikan bersama. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Di atas sendiri itu ada apa? Mas Mbak, di atas sendiri itu ada apa? Sekolah. Di atas sendiri, di atas paling atas sendiri itu ada apa? Judul. Nah, judul apa itu? Judul apa? Judul RPP. Judul RPP. Nah, ada tulisannya kan? Rencana pelaksanaan pembelajaran ya.
Jadi di situ ada judul RPP. Kenapa Bu itu penting untuk ditulis? Itu tidak masuk dari salah satu komponen yang harus ditulis, tetapi itu penting untuk disampaikan atau penting untuk dituangkan. Kalau misalkan tidak dikasih judul, tidak dikasih judul rencana pelaksanaan pembelajaran, kan orang tidak tahu. Makanya judul itu penting. Di atas, paling atas sendiri jangan lupa kita beri judul ya. Judulnya ini apa yang mau kita buat? Oh, RPP ya, ditulis rencana pelaksanaan pembelajaran ya, jangan lupa ini. Nah, setelah itu di bawahnya baru kita cantumkan tentang identitas sekolah atau madrasah, identitas sekolah atau madrasah. Coba sekarang diperhatikan bersama-sama pada layar yang sudah saya tampilkan. Di situ yang pertama kali dituangkan pada identitas itu apa? Pada identitas Sekolah. sekolah. Nah, sekolah di situ berarti ditulis nama sekolah ya. Misalnya kalau kita mau ngajar di SD ya ditulis SD N3 Bawu misalkan, atau MI Al Islam, MTS N Bawu misalkan, atau MANU Banat Kudus. Nah, misal ya, ini contoh ditulis. Sama jenjangnya juga ditulis, jangan hanya ditulis misalkan MTS saja namanya enggak, atau misalkan hanya ditulis Al Islam. Nah, ini enggak ada jenjangnya, jenjang MI atau MTS atau MA ini. Nah, itu perlu disebutkan lengkap. Bisa dipahami ya? Nah, setelah sekolah, maka yang selanjutnya yang dicantumkan dalam identitas adalah mata pelajaran. Ini mata pelajarannya apa? Nah, ditulis. Kalau ini yang saya cantumkan ini di sini contohnya mata pelajaran akidah akhlak. Kalau misalkan kita ngajar fikih, ditulis aja fikih. Kalau yang di SD, SMP, SMA, ya berarti ditulis mata pelajaran PAI. Sesuai dengan mata pelajarannya ya, nulisnya ya. Sudah? Setelah itu jangan lupa kelas garis miring semester. Kelas berapa ditulis? Kelas 7, kelas 6, kelas 8, kelas 4 ditulis. Semester berapa juga jangan lupa ditulis. Semester berapa? Nah, kita semester gasal berarti tulis 1, semester 1. Bisa dipahami semuanya ya? Ya, Bu. Ya, sekarang kita ke alokasi waktu. Minta tolong diperhatikan untuk pengisian alokasi waktu. Ini sering banyak yang masih belum belum sesuai ketika mengisi alokasi waktu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena masing-masing jenjang itu memiliki alokasi waktu yang berbeda. Masing-masing jenjang itu memiliki alokasi waktu yang berbeda. Makanya di sini perlu diperhatikan. Sebentar. Nah, sudah kelihatan ya ini ya. Oke, ini kalau saya contohnya adalah mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 itu berarti jenjang apa Mas Mbak? Kelas 7 jenjang MI atau MTS atau MA? MTS. MTS. Nah, kalau MTS makanya di sini waktu alokasi waktu yang saya cantumkan adalah 2 kali 40 menit. Nah, ini loh 40 menitnya ini loh. 40 menit. Karena saya di jenjang MTS. Berarti 2 kali 40 menit. Tetapi kalau saya ngajarnya di jenjang MI atau SD, nah di jenjang MI atau SD itu tidak dikalikan 40 menit, tetapi dikalikan 35 menit. Ya, dikalikan 35 menit. Diperhatikan semuanya, ya. Kalau jenjang SDMI itu berarti dikalikan 35 menit. Kalau jenjang SMP MTS itu dikalikan 40 menit. Nah, kalau jenjang SMA, MA, MAK, SMK itu berarti dikalikan 45 menit. Maka di sini harus diperhatikan. Kita ngajarnya di mana? Oh, ngajarin saya di MI sama SD. Berarti untuk alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Kalau jenjang SMA saya ngajarnya di MA nih. Nah, berarti saya kalikan 2 kali berapa? Kalau 45.
Ah, betul, Mbak. Makasih, Mbak. Berarti dikalikan 45 menit karena saya ngajar di MA. Ya. Ini kalian masih bisa melihat share screen saya ya? Iya, Masih. masih. Oke. Masih. Baik. Kalau saya ngajar di MTS kelas 9, nah berarti saya kalikan berapa menit? 2 kali berapa menit? 40. 40. Kalau saya ngajar di SD, saya kalikan berapa? 35. Nah, 35. Ingat ya, mulai dari jenjang bawah, SDMI itu berarti 35, kemudian kita naik ke MTS SMP itu berarti 40, SMA, SMK, SMK, MAK itu berarti 45 menit. Jadi mohon nanti ketika membuat RPP itu juga diperhatikan. Biar nanti sudah tidak bingung lagi kalau sudah tahu loh, ini saya kalikan 40 atau 35 menit atau 45 menit ya. Nah, kita lihat kita ngajarnya di jenjang mana. Itu berarti nanti akan pengaruhi. Baik, sekarang kita lanjut ke setelah alokasi waktu. Itu ada KD. KD itu apa, Mas Mbak? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar. KD itu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar. Sebelum KD kalau di kurikulum 2013 itu ada istilah apa lagi yang dipakai? KI. KI. Iya, KI itu apa? KI itu apa? Kompetensi inti. Kompetensi KI. Ya, baik. KI itu kompetensi inti ya. Nah, KI ada berapa, Mas Mbak? Ada 4. Ada 4. Apa saja, Mbak Risma? 4 itu apa saja, Mbak Risma? C1 itu Bu. Apa KI ada 4? Itu apa saja? Keterampilan, pengetahuan, sosial, sama spiritual Bu. Yang spiritual itu KI berapa, Mbak? KI 1. KI 1 ya. Berarti KI itu ada 4. Nah, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 kan? Nah, coba saya tanya, tadi sudah dijawab KI 1 itu berarti cara membacanya, cara menyebutkannya itu sikap spiritual. KI 1 itu sikap spiritual. Coba Mas Munir, Sirojul Munir. KI 2 itu apa, Mas? Pengetahuan. Hah, KI 2 pengetahuan ya? Ya. Iya, KI 2 pengetahuan. Bagaimana Mas Muhammad Khairuddin? KI 2 pengetahuan atau apa? Sosial Bu. Mas Khairuddin? Halo? Mas Khairuddin? Nah, ini juga Hadir, enggak. Bu. Iya, Mas Khairuddin. KI 2 itu pengetahuan atau apa? KI 2. Sebentar, Bu. Sebentar. Jangan lama-lama loh. Apa? Mbak Nur Latifah, KI 2 itu apa, Mbak? Sosial, Bu. Sosial. KI 2 itu sikap sosial ya. KI 2 itu sikap sosial. Sudah pernah dapat ini ya? Sudah. Ampun. Ya, di mata kuliah yang lain juga harus diingat-ingat karena antar mata kuliah itu saling terkait. Nah, KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial. Nah, yang KI 3 itu apa? Pengetahuan. KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Sikap keterampilan ya. Jadi bacanya di awal harus untuk KI 1 2 itu ada sikapnya. Sikap religius, sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Begitu ya. Nah, diingat-ingat, ini boleh nggak misalkan saya balik, misalkan loh ya, saya menyebutkannya, KI itu ada 4, KI apa saja, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, KI 1 apa? KI 1 itu keterampilan. Misalkan saya menyebutkannya seperti itu, boleh atau tidak? Saya ganti terus KI 2 itu saya ganti pengetahuan, KI 3 sikap religius, KI 4 sikap sosial. Boleh nggak seperti itu? Mas Mbak? Boleh atau tidak? Halo? Mas Mbak?
Boleh atau tidak? Saya balik Tidak. seperti itu. Tidak, berarti harus urut sesuai tadi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, kenapa harus urut seperti tadi? Sudah Harus urut. Dijadikan patokan. Sudah apa Mbak Puji? Sudah Sudah apa? dijadikan tolak ukur, Bu. Sudah Patokan. dijadikan patokan, sudah ketentuannya seperti itu ya. KI 1 itu ya sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Jadi tidak boleh diganti sendiri. Oh saya suka nih KI 1 keterampilan, ya udah saya ganti, nggak boleh. Ya karena memang ketentuannya sudah dibuat seperti itu. Jadi KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah sekarang coba dilihat itu form RPP-nya KD itu saya tulis apa? KD-nya itu di situ saya tulis apa? 3.1 dan 4.1. Ya, 3.1 dan 4.1 itu maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Memahami, Bu. Memahami? Maksudnya memahami itu bagaimana? Kok saya tulis 3.1 dan 4.1 itu maksudnya apa sih 3.1 itu? 3 itu dari kompetensi dasarnya, yang 1 itu Uh-uh. dari kompetensi intinya. Seperti yang 3 itu mengidentifikasi tentang apa, terus kita yang angka 1-nya itu menyesuaikan dengan KI-nya. Gitu. Oh, berarti yang 3 itu kompetensi dasarnya, yang 1 itu kompetensi intinya, begitu ya? Mbak Nggih. Rohmatul? Oke, Nggih. yang lain? Yang lain ada nggak yang mau menambahkan? Yang satu itu pengetahuannya, yang kedua KD2 keterampilannya, yang ketiga sikapnya. Yang ke satu itu apa Mas tadi? Yang ke satu? Yang ke satu pengetahuannya, Bu. Yang ke satu pengetahuannya. Yang ketiga? Yang kedua keterampilan dari murid-muridnya. Ada kedua di situ. Saya cantumkan ada 2 nggak di situ? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Itu apa? 3.1 dan 4.1. Nah, maksudnya apa di situ? Maksudnya apa di situ? Coba ya diperhatikan dulu ya. Ini saya tampilkan whiteboard. Nah, saya tampilkan whiteboard-nya. Kelihatan atau tidak, Mas Mbak? Whiteboard saya. Boten, Bu. Betul. Ya, Bu. Bentar. Whiteboard. Oke, sudah kelihatan whiteboard saya? Sudah kelihatan? Nah, ini baik, saya nulis ini ya, 3.1. Itu kan tadi KD, ya kan? Nah, KD tadi saya tulis, saya ambil itu 3.1 dan berapa tadi? 4.1. Nah, maksudnya apa ini? 3.1 dan 4.1. Kenapa enggak 2.1 atau 1.1 atau 5.1? Kenapa ini 3.1 dan 4.1? Nah, mohon diperhatikan semuanya dulu. Nah, ini kan KD. Nah, cara penulisan KD itu ada 2 digit angka yang dipisah, masing-masing dipisah dengan titik. Nah, cara bacanya, diperhatikan ya, cara bacanya itu dari belakang. Cara bacanya dari belakang. Ya, cara bacanya dari belakang. Coba dilihat, dari belakang itu berarti angka 3 atau angka 1? Angka 1. Angka 1.
Nah, 1 angka di belakang ini 1. Nanti kan selain 3.1 ada 3.2, ada 3.3 dan seterusnya ya. Nah, yang di belakang ini, yang di belakang semuanya ini menunjukkan nomor urut KD. Nomor urut KD. Oh, KD nomor 1, KD nomor 2, ini KD nomor 3, kompetensi dasar nomor 3. Nah, angka yang di depan sendiri, ada 3 ini ya, dan 4 ini ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang di depan ini? KI, Bu. KI, menunjukkan KI. Nah, angka yang di depan ini loh menunjukkan KI. Ya, angka di belakang ini menunjukkan KD. Cara bacanya tadi dari depan atau belakang? Belakang. KD-nya dulu yang dibaca. Berarti kalau 3.1 berarti KD nomor 1 dari dari pengetahuan. 3 kan, KI 3 kan pengetahuan. Nah, sekarang kalau 4.1 ini bacanya bagaimana? 4.1. Di nomor 1. Nah, kalau di nomor 1 apa nomor 4 itu apa? Jangan disebut nomornya lagi. Nah, langsung saja. KD nomor 1 keterampilan. Bacanya begitu. Ya, saya ulangi lagi coba. Kalau misalkan 3.3. Nah, berarti cara bacanya bagaimana ini? KD nomor 3 yaitu pengetahuan. Ya, yaitunya dibuang saja ya. KD nomor 3 pengetahuan. Nah, gitu cara bacanya. Ya. Bu. Ya, saya ulangi lagi ini kalau misalkan 4.5. Berarti ini maksudnya bagaimana 4.5 ini? KD nomor 5 keterampilan. Nah, KD nomor 5 keterampilan. Sekarang coba saya minta ini siapa ya? Coba Mas Sukron Makmun. Nah, saya pengen dengar suaramu Mas Sukron. Halo Mas Sukron. Halo Bu. Oke, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Mas Sukron, coba ini saya punya nih 3.7. Ini cara bacanya bagaimana, Mas? KD nomor 7 pengetahuan. Nah, bagus sekali. KD nomor 7 pengetahuan. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa, Oke, Bu. terima kasih. Nah, sekarang coba saya nulis lagi. 2.6. Nah, ini maksudnya cara bacanya bagaimana? KD nomor 6 sosial. Nah, KD nomor 6 Sosial. sikap sosial. Sikap sosial ya. KD nomor 6 sikap sosial. Oke, baik ya. Sudah bisa dipahami semuanya tentang penulisan maksud dari yang saya cantumkan di situ KD 3.1 dan 4.1. Ya. Nah, sekarang coba dilihat 3.1, 4.1 itu isinya apa sih? Isinya apa sih? Kan tidak saya cantumkan isinya kan, hanya saya cantumkan nomornya saja. Nah, berarti untuk melihat ini, saya ngambilnya dari mana ya? Kok saya bisa dapat KD itu 3.1 dan 4.1? Saya dapatnya dari mana? Ngambilnya saya dari mana ambilnya? Silabus, Bu. Silabus. Nah, silabus. Nah, kalau silabus mata pelajaran agama, rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam. Rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam itu meliputi apa saja? Fikih, akidah akhlak, terus hadis, terus yang satu? Apa yang satu? SKI. Bahasa Arab itu masuk rumpun mata pelajaran PAI atau tidak?
Ya, jadi yang termasuk rumpun mata pelajaran PAI itu hanya 4. Quran hadis, fikih, akidah akhlak sama SKI. Nah, kita lihatnya di mana nih silabusnya mata pelajaran, rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam itu di mana? Silabusnya. Kitab sucinya guru PAI itu apa? Nah, di mana kitab sucinya guru PAI? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari Kemenag. Yang KMP. KMP atau KM apa? KMA, Bu. Nah, KMA nomor berapa, Mbak Risma? KMA nomor berapa? KMA nomor berapa? 183 Nah, tahun KMA nomor 183 tahun 2009. KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, KMA nomor 183 tahun 2019. Ini saya tunjukkan. Nah, ini ya. Tadi kan, ini adalah kitab sucinya guru PAI ini. Ini kitab sucinya guru PAI. Sudah kelihatan semuanya ya? Jadi, diperhatikan semuanya. KIKD, KIKD itu yang buat bukan kita, tapi kita sudah disediakan oleh pemerintah, kita sudah dibuatkan. Kita sudah dibuatkan buku pedomannya, kurikulum PAI dan bahasa Arab. Kenapa kok di sini tulis dan bahasa Arab? Nah, karena bahasa Arab kan bukan masuk rumpun PAI. Jadi ini dicantumkan sendiri. Ini khusus pada madrasah. Pada madrasah. Kalau kita ngajar MI, MTS, MA, ngajar mata pelajaran agama, itu berarti pedomannya ini. Pedomannya kita ngajar. Tapi ya kalau kita ngajar di tingkat SD, kemudian di tingkat SMP, itu semuanya sudah ada di silabus yang umum, sudah gabung di situ. Mata pelajaran budi pekerti dan agama ya. Budi pekerti dan agama itu sudah ada gabung di silabus yang umum. Tapi khusus mata pelajaran rumpun mata pelajaran PAI, pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, kalau kita ngajar di madrasah, ya pakainya ini. Bisa dipahami? Jadi kita mengacunya untuk membuat RPP, kalau kita ngajar di MI, MTS, MA, itu ya pakainya ini. Contoh, ini tadi RPP yang sudah saya tampilkan tadi. RPP, mana tadi RPP-nya? Ini mata pelajaran apa, Mas Mbak? Mata pelajaran apa? Akidah akhlak. Kalau mata pelajaran akidah akhlak, berarti itu di madrasah atau di sekolah? Madrasah. Kalau madrasah, berarti kita tadi pakainya mengacunya adalah KMA nomor 183 tahun 2019. KMA itu apa sih, kepanjangan apa sih? Keputusan agama. Ingat-ingat ya, pokoknya mengacunya itu. Nah, sekarang kita cari akidah akhlak. Kelas berapa ini kita ngajarnya tadi di RPP? 7. Kelas 7 semester berapa? Semester 1. Nah, untuk mengisi KD-nya, mengambil KD-nya, saya ngajar akidah akhlak kelas 7 semester 1. KD yang saya ambil apa ya? Yang mana ya? Nah, berarti saya lihat dulu di KMA. Nah, kita buka KMA-nya dulu. KMA. Nih, KMA. Kita cari ya, kelas 7 tadi kan. Kita klik kelas 7. Nah, ini langsung muncul kelas 7. Ini mata pelajaran apa? Al-Quran? Quran hadis. Kita cari yang apa? Tadi kita mau ngajar apa? Akidah akhlak. Berarti kita cari akidah akhlaknya. Akidah akhlak kita cari.
Akidah. Ini lengkap mulai dari MI sampai MA ya, makanya harus kita cari dulu. Akidah akhlak kelas 7. Oh, ini kelas 7, ini kelas 8 ya. Kita cari yang kelas 7. Akidah akhlak kelas 7. 6. Akidah akhlak gitu ya. Akidah akhlak. Nah, ini akidah akhlak kelas 7. Akidah akhlak kelas 7. Betul kan? Semester tadi semester 1 atau semester 2? Semester 1. Nah, berarti semester ganjil. Nah, semester ganjil ini ya, kita cari. Nah, kenapa yang saya cantumkan di KD itu yang saya ambil hanya dari KI nomor 3 dan KI nomor 4 kan? KI 3 tadi apa? Pengetahuan. KI 4 tadi apa? Keterampilan. Nah, kenapa KD-nya yang saya ambil itu KD dari KI nomor 3 dan KI 4, KI 1 dan KI 2 kenapa tidak saya cantumkan dalam RPP? Kenapa? Kenapa Mas Mbak? Dari KMA-nya. Dari KMA di sini lengkap loh, ditulis loh. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 lengkap semua. Kompetensi dasarnya juga lengkap semua di sini tuh kan. Ini kan lengkap semua. Loh, ini lengkap. Lengkap semua, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KD nah, 1.1 ada semua. KD 2.1 juga ada semua. Kenapa yang saya ambil kok KD-nya 3.1 sama 4.1, yang 1.1 sama 2.1 ini kok tidak saya ambil, kenapa? Kenapa Mas Mbak? Karena tidak diajarkan pada saat itu. Karena tidak diajarkan ya? Iya. Oke, karena tidak diajarkan pada saat pembelajaran sehingga tidak saya ambil begitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini sudah ada yang berikan komentar karena tidak diajarkan, ya udah nggak usah dicantumkan. Mas Munir tadi sudah menyampaikan seperti itu. Tambahkan lagi sedikit. Ada lagi? Kenapa yang saya ambil itu hanya 3.1 ini sama 4.1 ini? Misalkan saya materi tentang rukun sholat ya, rukun sholat. Nah, kalau kita ingin membahas tentang rukun sholat kepada anak-anak, itu yang bisa dijabarkan. Nah, yang bisa dijabarkan itu apa saja? Membahas tentang sholat misalkan. Membahas tentang sholat yang bisa dijabarkan itu apa saja contohnya? Ketika kita mau bahas pengertian, terus rukun, tata cara. Nah, ada pengertian, ada rukun, ada tata caranya begini-begini. Itu menyangkut KI berapa sih? KI 3. KI 3. KI 3 dan 4. KI 4. Keterampilan anak-anak disuruh praktek. Anak-anak kita minta untuk praktek sholat yang benar. Nah, itu kan berarti praktek kan, berarti kaitannya dengan keterampilan. Berarti di sini dengan kata lain bahwa yang bisa dijabarkan dalam kegiatan pembelajaran itu adalah KI 3 dan KI 4. Bisa dipahami? Yang bisa dijabarkan dalam pembelajaran adalah KI 3 dan KI 4. KI 1 tadi tentang apa? Spiritual. Bisa nggak? Ya, bisa nggak kita jabarkan dalam pembelajaran? Bisa nggak? Contoh KI 1 ya. Di sini coba dilihat ke share screen yang sudah saya share ini ya. Dilihat. KI 1 kan sikap spiritual. Nah, kompetensi dasarnya di situ apa? 1.1 itu apa bunyinya? Coba dibaca bersama-sama. Menghayati menghayati kebenaran akidah Islam ya. Nah, bagaimana kita bisa menjabarkan kegiatan menghayati anak-anak, kita minta untuk menghayati itu loh, kita jabarkan dalam bentuk apa? Kira-kira gampang atau susah? Menjabarkannya bagaimana? Susah kan?
Silahkan anak-anak atau anak-anak diminta menghayati. Nah, bagaimana? Melalui apa kita minta menghayati? Kan agak susah dijabarkan kan? Apalagi coba yang kedua. Yang kedua ini 1.2. Kompetensi dasar nomor 2. Kompetensi dasar nomor 2 itu. Menerima kebenaran sifat-sifat wajib Allah. Bagaimana kita bisa tahu anak-anak sudah menerima? Apakah bisa dilihat dengan anak-anak manggut-manggut atau ya oke, baik Bu. Itu sudah bisa dikatakan menerima kan tidak kan? Nah makanya di sini sangat susah menjabarkan KI 1 dan KI 2. Makanya yang dijabarkan, yang bisa dijabarkan dalam kegiatan pembelajaran ya, diingat-ingat. Yang bisa dijabarkan dalam kegiatan pembelajaran adalah KI 3 dan KI 4. Makanya yang kita ambil KD-nya adalah KD dari KI 3 dan KI berapa? 4. 4. Nah, makanya di sini tadi, di RPP tadi, yang saya tulis, yang saya cantumkan adalah mana tadi? Mana tadi? Bentar. Saya tunjukkan lagi yang ini ya. Oke. Nah, makanya tadi yang saya cantumkan di sini kan KD 3.1. Artinya apa? Oh, KD nomor 1 dari apa tadi? Pengetahuan. KD nomor 1 pengetahuan dan KD nomor 1 keterampilan. Karena yang bisa dijabarkan dalam kegiatan pembelajaran adalah KI 3 dan KI 4. Makanya di sini yang saya cantumkan di sini adalah 3.1 dan 4.1. Oke, nah sebelumnya coba kita lihat lagi di KMA-nya. KMA-nya ini akidah akhlak kelas 7 semester ganjil. Tadi yang saya cantumkan 3.1. Itu kan ini kan, memahami dasar tujuan dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Nah, yang sesuai dengan ini apalagi yang di KI 4 KD-nya yaitu mengkomunikasikan dasar tujuan akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Ini yang saya ambil 1 KD. Bisa dipahami ya? Halo? Iya, Bu. Berarti ya kalimatnya tidak usah ditulis, cukup ditulis 3.1 dan 4.1 yang saya ambil ini. Nah, untuk melihat isinya berarti kita buka KMA. Oh, isinya apa? Memahami dasar tujuan bukti dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Dan mengkomunikasikan dasar tujuan bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep. Begitu. Ya. Nah, sekarang sudah bisa dipahami untuk cara mengambil KD di KMA sudah bisa ya? Halo? Sudah. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di RPP selanjutnya. Setelah itu ada apa sih? Nah, ini setelah KD berarti kita tulis pertemuan ke. Nah, pertemuan ke berapa? Saya mengajarkan KD ini. Saya mengajak anak-anak untuk mencapai kompetensi dasar ini. Oh, ini baru pertemuan pertama ya kita tulis. Kalau pertemuan kedua ya ditulis saja pertemuan kedua. Ya, karena ini pertemuan pertama, materinya apa? Kalau KD-nya tadi kan memahami akidah Islam, terus apa tadi ya? Nah, berarti materinya apa untuk pertemuan pertama? Tadi loh ada sub-sub tema. Kalau kita mau belajar tentang sholat, itu apa saja sih yang dipelajari? Yang pertama ada pengertian sholat. Terus apa lagi? Sholat. Nah, itu loh sub-sub tema itu yang kita cantumkan di materi ini. Kalau kita mau, tadi kan di KD-nya adalah mempelajari tentang akidah Islam. Nah, sebelum kita mempelajari tentang tujuan, dasar hukum, dalil, tadi ya, berarti yang pertama kali dipelajari apa dulu? Pengertian akidah Islam. Karena ini saya baru pertemuan pertama. Di awal sekali saya membahas tentang pengertian akidah Islam. Maka materinya saya tulis di sini. Pengertian akidah Islam. Materi ini saya ambil dari mana tadi? Dari KD yang KD 3.1 tadi loh. KD 3.1 tadi kan memahami tentang akidah Islam, dalil dan tujuan tadi kan?
Nah, kalau kompetensi dasarnya seperti itu, berarti materinya apa? Oh, yang pertama tentang pengertian akidah Islam. Bisa dipahami ya? Ya, Bu, bisa. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut untuk cara pengisian tujuan, langkah-langkah, dan juga penilaiannya seperti apa? Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya. Ya, silahkan Mbak. Kalau misalnya ngajar di SD kan pelajaran agama kan jadi satu, Bu. Iya. KD sama itu KI-nya ngambil di KMA atau gimana, Bu? Tadi sudah saya sampaikan ya, jadi yang mengajar di SD, SMP maupun SMA itu silabusnya sudah gabung di silabus umum dengan mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, ada biologi, ada apalagi matematika dan sebagainya, itu sudah ada. Silabus umum perangkat pembelajaran umum itu loh, itu sudah ada. Ya, Mas Mbak, halo? Iya, Bu. Nah, kalau yang di MA, yang pakai KMA itu khusus yang mengajar di madrasah. Khusus yang mengajar di madrasah. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Oke, jadi kalau misalkan kita ngajar tadi di SD, SMA berarti pakai acuan kurikulum yang umum, silabus yang umum. Itu sudah ada di situ. Ya, saya carikan contohnya. Saya tunjukkan. Sebentar ya, ini saya carikan file saya. Sebentar, kok lama sekali ya. Lama sekali ini. Lama belum ketemu. Di file saya ini belum ketemu. Itu gini Mbak siapa tadi yang tanya, Mbak Dina ya. Jadi KMA itu khusus kalau kita mau ngajar di tingkat MI, MTS, MA. Tapi kalau kita ngajar SD, SMP, SMA itu kan mata pelajarannya adalah pendidikan pendidikan kok malah lupa ya. Pendidikan budi pekerti ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu bisa dilihat dari silabus kurikulum 2013 SD misalkan. Silabus kurikulum 2013 SD dan MI. Nah, di situ sudah ada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ngambilnya dari situ. Coba nanti kalian bisa browsing silabus kurikulum 2013 misalkan ya SD MI atau SMP MTS atau SMA MA itu sudah ada di situ mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, yang khusus MI yang di situ itu adalah mata pelajaran umum. Matematika, bahasa Indonesia, yang mata pelajaran akidah, akhlak, Quran, hadis tidak ada di silabus kurikulum 2013. Adanya di mana tadi adanya? KMA nomor 183 tahun 2019. Begitu. Ya Mas Mbak ya? Ya, bisa Bu. Dipahami ya? Nah, Bisa. cara mengambilnya baik yang di silabus kurikulum 2013 dengan yang di KMA, cara ngambilnya sama seperti tadi cara ngambil KD-nya. Begitu. Oke, bisa dipahami semuanya ya? Bisa, Bu. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu semuanya. Tadi KD-nya adalah memahami dasar, tujuan, dalil, dan manfaat tentang akidah Islam ya.
dasar, tujuan, dalil, akidah Islam, dan manfaat mempelajarinya. Nah, kalau kompetensi dasarnya itu kita jabarkan tadi kan sudah saya sampaikan, kita jabarkan materinya apa sih yang harus kita pelajari. Oh, berarti yang pertama apa? Pengertian akidah Islam. Kira, Mbak? Mas? Halo? Iya, Bu. Nah, ini berarti pertemuan pertama. Nah, setelah pengertian berarti apa? Nah, ini kita lanjut di pertemuan kedua. Setelah pengertian berarti dasar-dasar akidah Islam. Ini RPP saya yang kedua. Dasar-dasar akidah Islam. Bisa dipahami ya materinya. Ini pertemuan kedua. Nah, pertemuan KD-nya kan masih sama. KD-nya 3.1 dan 4.1. Nah, setelah pengertian dasar, terus apa ya materinya yang selanjutnya ya? Oh, kandungan surat Al-Humazah. Karena ini ada kaitannya dengan akidah Islam. Kita bahas ini. Begitu. Nah, pertemuan keempat apa ya? Setelah itu hubungan Islam, iman, dan ihsan. Materinya ini KD-nya masih sama, 3.1 dan 4.1. Jadi dari KD itu 3.1 itu nanti kita jabarkan materinya apa saja sih? Contohnya KD-nya misalkan memahami tentang tata cara sholat. Nah ya kan? Berarti kan di situ harus kita bahas apa dulu? Pengertian sholat, rukun sholat. Nah kita jabarkan per materi itu. Bu, harus 4 pertemuan Bu, 1 KD. Tidak harus disesuaikan dengan kedalaman dan keluasan materi yang dicakupnya. Kalau ini 3.1 ini kita sampai 4 kali pertemuan. Karena pengertian akidah Islam itu sudah banyak sekali, kita bahas 1 kali pertemuan sendiri. Kemudian dasar-dasar akidah Islam ini kita bahas 1 pertemuan sendiri. Dan kandungan surat Al-Humazah kita bahas 1 pertemuan sendiri. Dan yang terakhir itu hubungan antara Islam, iman, dan ihsan kita bahas 1 pertemuan sendiri. Jadi KD 3.1 dan 4.1 ini ada 4 kali pertemuan. Diingat-ingat, masing-masing KD tidak harus 4 kali, disesuaikan dengan banyak sedikitnya, luas dan dalamnya kedalaman materi, kedalaman dari KD tersebut. Bisa juga hanya 1 KD itu bisa juga hanya 1 kali pertemuan, bisa juga 5, bisa juga 3 pertemuan, bisa juga 2 pertemuan, tergantung kedalaman dan keluasan serta cakupan dari materi yang ada di dalam KD tersebut. Begitu nggih Mas Mbak nggih? Iya, Bu. Ya, bisa dipahami semuanya ya. Nah, baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang bagaimana sih cara pengisian tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya bagaimana cara menuliskannya sampai ke penilaian. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Aku mau tanya. Oke, silakan Mbak Astuti. Untuk mendapatkan KMA tadi itu bisa di-download bebas di Google atau bagaimana ya, Bu? Nanti saya kirimi ya, nanti saya kirimi di grup WA ya. Karena saya kemarin share di e-learning itu masih lama sekali karena kan besar ya ini ya. Besar, jadi nanti saya kirim di grup WA. Untuk materi contoh RPP-nya, contoh RPP yang saya tampilkan ini sudah saya share di e-learning. Tetapi kemarin saya mau share KMA belum berhasil karena nggak tahu, nanti coba saya coba lagi. Kalau misalkan bisa di LMS ya nanti saya unggah di LMS. Kalau tidak bisa saya share di LMS, nanti saya share di grup WA. Dulu juga udah Itu ya Mas dikasih Mbak Pak ya. Darok, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Yang dari saya terima kasih semuanya ya. See you next week again. Hopefully Ya, Bu. kalian semuanya besok bisa apa namanya hadir semuanya ya, sehingga kita diskusinya tidak ada yang tertinggal begitu ya. Oke, thanks for your participation. Jelas Aisyah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.